Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lubab di sini dan di sini saya akan menerangkan perbedaan dari Samsung Galaxy A yang baru ya. Jadi Samsung Galaxy A itu Samsung Galaxy yang pengganti seri J. Oke. Jadi seri J yang dulu itu ada J5 plus J5 X apa itu. Sekarang itu sudah diganti yang namanya seri A. Seri A dulu adanya itu ada yang seri A10, 20, kemudian 30, 50, lanjutkan lagi 70, 80 dan sampai 90. Kemudian ada pengupgradean dari seri A tersebut, yaitu A50s, A70, kemudian A50s, A30, A20 dan A10s. Kemudian di tahun 2020 ini ya, sekitar bulan April, Samsung mengeluarkan HP baru lagi, yaitu Samsung A51 dan A71. Yang kemarin itu hanya A10 sampai A50, sekarang hanya A51 dan A71 saja. Tidak mengupgrade yang seri-seri bawah, yang seri atas saja. Apa saja perbedaannya, kita akan baca ya. Ini mungkin dari depan ya. Ini agak berbeda dengan brosur-brosur yang lain, yang mana brosur lain itu tidak serame ini ya. Ini rame banget ini, warna-warninya ya, warna-warna banyak warna lah, rame. Biasanya sih seperti ini ya. Biasanya sih Samsung itu pakai brosur yang elegan seperti ini, hitam, kemudian ya gambar seadanya. Kemudian sekarang kok malah yang warna-warni ini ya. Ya mungkin supaya enak dilihat juga ya, jadi gak bosan hitam terus. Oke, saya akan baca di sini ya. Ini ya, dari depan ini ada awesome camera, quote kamera with super steady. Jadi ada 4 keunggulan di sini. Awesome kamera yang pertama, awesome screen, super AMOLED dan Infinity O display, dan awesome baterai, long lasting battery with fast charging. Ini yang ketiga. Yang keempat, awesome payment, Samsung Pay dan NFC. Jadi memang ini adalah 4 keunggulan. Yang pertama masalah kamera, kedua yang masalah layar, ketiga masalah baterai, keempat ini masalah apa itu ya, payment, ini masalah Samsung Pay dan NFC. Oke. Kemudian saya baca dari yang belakang dulu ya. Sini dulu lah. Live no more awesome. Jadi kan di sini tadi yang pertama awesome kamera ya. Capture moment with awesome camera. Good camera with super steady. Hasilkan foto dan video awesome dengan kamera utama 64 MP serta rekam aktivitas live-mu lebih stabil dan fitur super steady. Memang di sini sudah ada super steady, emang sebelumnya juga ada super steady ya, di A50s ya. Ini sudah ada fitur super steady-nya. Jadi emang sekiranya hasil videonya itu bisa stabil. Dan di sini yang 64 MP itu hanya pada HP A71. Untuk HP A51 itu bukan, resolusinya bukan yang 64 tapi 48. Sama seperti ini juga. Jadi aslinya nggak terlalu banyak sih perbedaan A50s dan A51 ini ya. Kemudian untuk kameranya ya, secara detail ada makro kamera 5 MP f2.4, depth kamera 5 MP f2.2, left focus, main kamera ya, kamera utamanya itu 64 MP bagi A71 dan 48 bagi A51, dan ultra wide kamera 12 MP 123 derajat ultra wide f2.2. Untuk yang lainnya itu sama, jadi apa itu depth, makro dan ultranya itu sama di A51, yang membedakan adalah main kameranya, yaitu untuk di
A71 itu 64 MP dan di A51 itu 48. Kemudian untuk front kamera, front kameranya itu 72 MP, baik itu di A71 dan A51 itu menggunakan itu 32 MP, dan itu sama seperti ini 32 MP depannya ya, nggak terlalu banyak juga. Micro lens, jadi kan ini asalnya kan 3 kamera, kemudian ditambah micro lens 40 mm, mendapatkan hasil foto dengan mengagumkan dengan micro lens untuk detail dan ketajaman gambar serta efek blur pada background. Dan ini hanya ada pada di kamera belakang dalam mode foto. Jadi untuk mode video dan lain-lainnya kita bisa hanya mode foto ya. Yang membedakan sih makro lainnya juga terlalu banyak. Tadi awesome screen, berarti kita cari screennya. Di belakang. Ini awesome screen. See the wall view with awesome screen, Super AMOLED Infinity O display. Jadikan semua hiburan live mode lebih awesome di layar yang luas. Super AMOLED Plus display hadirkan visual tajam serta aslinya yang memanjakan indera penglihatannya. Jadi emang maksudnya di sini yang luas itu tergantung. Kalau di A71 itu 6,7 inch layarnya, untuk di A51 itu 6,5 inch, dan itu sama seperti ini. Mungkin yang membedakan ini 6,4 ya. Iya kan ini sama 51 itu. Untuk bezel bawahnya ya itu agak tipis, jadi seperti A70 dulu itu tipis ya. Jadi itu sih yang mungkin nambah 0,1 inch ya. Super AMOLED Plus hanya tersedia pada A71, layar yang tersedia pada A51 adalah Super AMOLED. Jadi di A71 itu ada Super AMOLED Plus, di A51 ada Super AMOLED. Ya mungkin beda, mestinya beda, tapi tak terlalu beda banget mungkin. Iya mungkin. Kemudian setelah jadi emang pakai Infinity O ya di sini ya. Seperti ini ya. Yang dulunya itu hanya Infinity U. Jadi sekarang di upgrade seperti Note 10 itu. Jadi Note 10 kan Infinity O, seperti Note 10 di tengah persis. Kemudian di sini tadi awesome battery. Di sini awesome baterainya. Awesome battery for all day activities. Long lasting battery with fast charging. Sekarang kamu bisa terus live tanpa khawatir baterai cepat habis berkat kapasitas besar hingga 4500 mAh dan fitur fast charging hingga 25 watt untuk pengisian cepat. Jadi di sini ada anunya emang ya, yang membedakan di antara A51 dan A71 itu baterai dan fast chargingnya. Jadi A51 itu hanya 4000 mAh menggunakan fast charging 15 watt, tapi untuk di A71 itu kan menggunakan baterai 4500 mAh, jadi menggunakan fast charging 25 watt ya, seperti A70 dan A50 sih, sama-sama seperti itu. Jadi baterainya itu sama persis, fast chargingnya juga sama persis. Kemudian selanjutnya Awesome Payment, Samsung Pay dan NFC. Jadi memang di sini itu belanja apa saja jadi mudah dan praktis dengan Samsung Pay. Sementara NFC membantu top up saldo uang elektronik secara praktis dan transfer data cepat. Jadi memang Samsung Pay ini untuk mempermudah kita untuk top up saldo atau juga mau mengecek saldo. Jadi memang rata-rata HP yang enggak ada NFC, bukan kayak HP yang menurut saya sih kurang lah. Jadi memang ini hal kecil yang memang agak diperhatikan bagi beberapa orang sih.
agak diperhatikan ini NFC. Kalau memang HP-nya nggak ada NFC-nya, maka dia agak milih HP tersebut. Kemudian memang NFC ini sangat dibutuhkan ketika di tol. Jadi kita masuk tol, mau masuk tol itu kita lihat dulu gitu app-nya. Ya, awesome payment sudah, berarti kesimpulannya sini saya akan bacakan perbedaannya ya ini ya. Jadi di sini ditulis detailnya. Oke, untuk displaynya sama-sama menggunakan Infinity U. Seperti ini, Infinity U. Kemudian sama-sama menggunakan Super AMOLED, tapi kalau yang A71 ada plusnya. Jadi emang gini loh, ciri-ciri Super AMOLED itu ada fingerprint under display seperti ini. Under display itu hanya ada di Super AMOLED. Jadi kalau bukan Super AMOLED, nggak mungkin HP itu bisa under display fingerprint. Tetapi setiap HP yang tidak menggunakan fingerprint under display belum tentu yaitu HP yang tidak menggunakan Super AMOLED. Seperti S10i yang fingerprintnya ada di tombol button di pinggir ya, bukan di under display, padahal S10i itu Super AMOLED, Dynamic AMOLED malah. Ya, kemudian dari kamera ya sama seperti tadi. Untuk di kameranya ya A71 itu 64 ya perbedaannya, kemudian A51 itu menggunakan 48 MP seperti ini. Oke, prosesornya itu sama seperti ini, Exynos 9611 core. Untuk di A71 itu sama seperti di A80 Snapdragon 730G, walaupun ada sih perbedaan dari 730G dan 730. Ini ada terlalu detail lah. Baterainya sama seperti ini, 4000 mAh dengan fast charging 15 watt. A71 seperti A70 menggunakan baterai 4500 dan charge-nya itu 25 watt. Storage-nya storage A71 dan A81 itu sama-sama menggunakan eksternal 128GB ya. Hanya satu pilihan ini, 128GB, 128, dan RAM-nya untuk A71 itu 8 dan A51 itu 6GB. Kalau yang A50s itu ada dua seri, ada yang 464GB, ada yang 6/128GB. Jadi kita bisa pilih. Kalau di sini kita tidak bisa milih. Kemudian ya, order NFC dan Samsung Pay sama ya, sama-sama menggunakan NFC. Jadi NFC itu adanya pada ini, dan A30s oleh NFC. Walaupun sih untuk yang lain-lainnya itu sudah ada, seperti di S9 itu sudah ada, SE gitu sudah ada NFC. Cuma untuk kelas bawah itu yang pertama kali ada NFC itu adalah HP itu. Jadi emang saya sayangkan bagi HP-HP yang tidak menggunakan NFC itu seperti Realme 3 dan 3 Pro ya, seharga 6 juta itu kok gak ada ini tuh, kurang pas gitu. Oke, untuk kelemahannya menurut saya, kekurangannya ya, kenapa di A51 itu kok mesinnya sama ya, sedangkan di A71 itu ada peningkatan tolong, itu sama seperti A80. Kemudian di A50s dan A51 kenapa kok sama 9 dan 11 octa-core? Menurut saya sih kalau bisa ya gantilah Snapdragon, soalnya emang Snapdragon ini tadi kemarin saja saya terangkan, S20 yang Snapdragon tertinggi dan Exynos tertinggi itu masih kalah dengan Snapdragon tertinggi. Emang Snapdragon itu yang prosesor paling baik menurut saya daripada kayak MediaTek atau Exynos tersendiri ya. Oke. Kemudian kekurangannya baterainya juga. Saya setelah menggunakan ini beberapa hari, dikarenakan saya sering memegang HP dan mengoperasikan HP, jadi 4000 itu menurut saya kurang, dan charge-nya kurang cepat juga. Kalau emang baterainya 5000 ya dan charge-nya 25 watt itu sangat top menurut saya.
Kalau seperti itu A51 saya sangat rekomendasikan untuk ganti kayak itu. Mas Samsung jarang, baterai 5000 aja hanya ada di S20 Ultra, itu 5000. Itu yang sekelas paling atas ya, sekelas Galaxy Fold saja yang sudah HP lipat atau Galaxy Z Flip itu gak sampai 5000. Sedangkan untuk kelas yang lainnya Oppo dan Realme 5000 itu bisa dijangkau di kelas rendah, gak perlu ke kelas flagship. Itu sih, baterai itu yang pengaruhan bagus, internet. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau kurang lebihnya mungkin saya kurang tahu, jadi ya ini kemampuan saya menjelaskannya ada di brosur. Oke, like kalau suka dan dislike kalau gak suka, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan karena subscribe juga anda bisa melihat video-video selanjutnya dari channel Lubang Pro ini. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.